Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu lagi pada PJJ hari ini, khususnya pada pembelajaran akidah akhlak ya. Materinya yaitu Asmaul Husna. Apa sih arti dari Asmaul Husna itu? Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi sifat-sifat Allah. Nah, Asmaul Husna yang pertama kita pelajari adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah yang maha memberi keamanan. Atau panjangnya artinya yang maha memberi keamanan atau maha terpercaya, karena dalam mencantumkan janji-janjinya pasti Allah selalu menepati. Keamanan dan rasa aman yang kita peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82, yang artinya orang-orang yang beriman tidak akan mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketenangan hati hanya didapat jika kita dekat dengan Allah. Misalnya rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, berzikir, dan ibadah yang lainnya. Ketidaknyamanan hati bukan hanya akibat ulah manusia, tapi bisa juga karena adanya binatang buas atau bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Orang yang beriman tidak dibenarkan memohon perlindungan selain kepada Allah. Misalnya syirik ya. Dengan sifat al-mu'min ini, Allah akan memberi ketenangan kepada hati manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 4, yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Punyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bagaimana sih cara memberikan kenyamanan pada orang lain? Yang pertama, bersikap jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Lalu ada pula hal yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Contohnya suka berbohong, berkhianat, dan senang mencari kesalahan orang lain. Adapun perilaku yang bertolak belakang dengan Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang pertama yaitu mencuri. Nggak boleh ya mencuri. Kedua, korupsi juga nggak boleh. Ketiga, berkelahi. Nah, jangan sampai berkelahi ya, nggak boleh dalam Islam. Nah, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung. Keagungan Allah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi langit dan bumi. Luasnya lautan dan langit, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia yang dihidupkan setelah dimatikan dengan kekuasaannya, menggambarkan betapa luas kekuasaan dan keagungan Allah. Kebesaran dan keagungan Allah tiada bandingnya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 95, yang artinya, sungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar menggunakan pikiran dan mengerti peristiwa yang terjadi untuk diambil maknanya. Bisa dilihat di angkasa raya dengan kebesaran penciptaannya. Berjuta-juta bintang bertaburan memberi warna indahnya langit. Pergantian musim dan cuaca, bayangkan kalau musim panas terus bagaimana? Kalau musim hujan terus bagaimana? Nah, maka kamu ambil maknanya. Gumpalan awan yang membawa hujan, sungai yang mengaliri air, dan lain sebagainya. Semua peristiwa ini harus dipahami manusia sebagai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 6, yang artinya, sungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Manusia hanya mengetahui segala sesuatu setelah diberitahukan tentang ilmunya. Artinya, ilmu manusia itu sangat terbatas sekali. Sedangkan Allah yang Maha Agung memiliki pengetahuan tanpa batas. Bahkan segala sesuatu yang tersembunyi dari makhluk itu, Dia mengetahuinya satu persatu. Tetesan air tebing yang tinggi, yang jauh di sana, jatuhnya daun yang kering di tengah hutan, rintihan binatang di rimba belantara, semuanya menjadi perhitungannya. Demikian agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selesai ringkasan materi hari ini yang Bapak dapat jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.